When does this run? A week? A week. And I refuse to be let down by this dress again. Awal mula cerita memperlihatkan perusahaan sepatu olahraga global, di mana desainer muda bernama Drew Baylor baru saja gagal dalam desain sepatunya. Namun ia mencoba tetap untuk semangat. Di malam Natal itu, Drew merayakan Natal terakhirnya bersama para karyawannya. Esoknya, Drew menemui CEO-nya bernama Phil. Phil mengungkapkan kekecewaannya bagaimana perusahaan mereka telah rugi hampir $1 miliar karena buruknya desain sepatu Drew. Produk yang diharapkan laris itu malah jadi produk gagal. Perbincangan itu sebenarnya lebih ke mempermalukan Drew karena kegagalannya. Hari itu, Drew menemui wartawan terlebih dahulu sebelum ia dipecat dari pekerjaannya. Karena frustasi dipecat setelah bekerja 8 tahun di perusahaan tersebut, malam itu Drew mencoba bunuh diri dengan merekatkan pisau pada alat olahraga. Siap dengan rencananya, adiknya bernama Heather menyelamatkannya. Saat itu ia menelpon untuk mengabarkan bahwa ayah mereka telah meninggal di tempat keluarganya di Kentucky. Mendengarnya, Drew hanya termenung sedih. Esoknya ibunya Holly meski berduka tapi menolak ikut ke Kentucky karena ia masih berselisih dengan keluarga suaminya itu. Drew hanya pergi sendiri membawa jas biru untuk dipakaikan ke ayahnya saat pemakaman. Di penerbangan menuju Kentucky, karena pesawat itu sangat kosong, pramugari bernama Claire memberi Drew kursi kelas 1 agar memudahkan Claire melakukan pekerjaannya. Drew mengabaikan wanita dengan sifat ceria ini karena masih tertekan tentang kegagalan pekerjaannya. Wanita ini terus berbicara padanya mengenai perjalanan Drew ke Elizabethtown, Kentucky nantinya, juga menyinggung soal pacarnya bernama Ben. Claire memberi Drew peta perjalanan ke Elizabethtown sebelum ia membiarkan Drew tidur dengan tenang. Drew mengingat kenangan bersama ayahnya, Tuan Mitch. Ketika pesawat mendarat, Claire memberi Drew kupon hotel bintang 4. Setelah mereka berpisah, Drew membalikan kupon itu. Di sana, Claire menulis nomor teleponnya untuk memudahkan Drew jika butuh bantuan. Drew melanjutkan perjalanannya lewat darat ke Elizabethtown mengikuti petunjuk jalan dari Claire sebelumnya. Meski sempat ragu salah jalan, Drew akhirnya sampai juga ke Elizabethtown. Di sana ia disambut sepupu laki-lakinya bernama Jesse. Pamannya yaitu ayah Jesse dan pendeta. Mereka melihat lokasi pemakaman ayah Drew nantinya. Drew mengatakan ia sendiri masih ragu soal pemakaman sebab keluarganya berencana mengkremasi jasad ayahnya. Drew kemudian dikenalkan ke penduduk sebagai anak Tuan Mitch yang sukses sebagai desainer sepatu. Padahal ya mereka tidak tahu saja. Ketika Drew melihat jasad ayahnya, ia tak tahu harus bicara apa karena ia tak pernah merasakan kesedihan semacam itu, guys. Setelahnya, di perkumpulan keluarga, juga teman almarhum ayahnya, Drew bahagia karena disambut dengan ramah penuh kehangatan. Mereka juga mengajaknya berkenalan. Seorang bocah putra Jesse terlihat membuat keributan dengan kenakalannya. Drew ditunjukkan oleh wanita paruh baya keluarganya sebuah foto keluarga besar ayahnya. Foto ibu Drew sendiri tidak dipajang di sana karena hubungannya yang tidak baik dengan mereka. Ia di sana melihat foto ayahnya 3 hari yang lalu. Tak lama putra Jesse berusaha mengendarai mobil ke jalanan. Untungnya Drew menghentikan bocah nakal itu. Malamnya di pertemuan keluarga juga rekannya, ayah Jesse memarahi Jesse karena kenakalan cucunya hari itu. Drew lanjut mengunjungi rumah Jesse, mengobrol soal renggangnya hubungan ibu Drew dengan keluarga ayahnya. Jesse bercerita bagaimana keren band rocknya bernama Ruckus. Setelahnya, Drew pergi menginap di hotel kota Louisville, di mana teman Claire sedang mengadakan pesta lajang pernikahannya di sana. Di sana, Drew meninggalkan telepon pesan atau pesan suara kepada ibu, pacarnya, juga Claire agar menelponnya. Beberapa saat menunggu, mereka pun menelpon secara bergantian. Drew menanyakan tentang apakah kremasi ayahnya tetap dilanjutkan atau tidak. Pacarnya, Ellen, tampak mengucap kata selamat tinggal padanya karena kegagalan Drew di pekerjaannya. Wah, sedih banget. Terakhir, Claire yang baru pulang kerja menelpon untuk bercerita sebenarnya ia tahu bahwa ayah Drew meninggal.
meninggal. Drew kemudian curhat bagaimana kelancarannya hari itu bersama keluarga ayahnya. Sambil menelpon, ia berjalan mengambil bir di acara pesta lajang itu. Drew ketahuan oleh mempelai pria saat mengambil bir itu padahal tak diundang. Setelahnya, Drew menceritakan ayahnya baru saja meninggal. Pria itu pun jadi turut berduka cita dan memperbolehkan bir itu untuknya. Setelah bercerita bersama Claire berjam-jam, Claire membuat ide untuk mengajak Drew bertemu untuk melihat matahari terbit. Yap, Drew pun mengiyakan. Singkatnya, mereka datang bertemu dengan mobil masing-masing. Pertemuan tulus dan tenang untuk menunggu matahari terbit. Setelahnya, Claire berkata akan berangkat ke Hawaii. Drew menelpon ibunya ketika sedang latihan tarian tap sebagai acara melupakan kesedihannya ditinggal suaminya. Drew menanyakan lagi keyakinannya soal kremasi jasad ayahnya. Karena ibunya tahu pria penipu ayahnya ada di sana. Ibunya makin meyakinkan bahwa keputusan kremasi sudah bulat. Saat Drew ke hotel, Claire berpikir dibanding ke Hawaii, lebih baik ia akan membawa Drew jalan-jalan untuk mengurangi kesedihannya, membantunya melewati masa-masa sulit. Claire membantunya memilih Gucci untuk abu ayah Drew, lalu berjalan-jalan agar emosi Drew tetap stabil. Malamnya mereka berjalan santai. Claire curhat bagaimana ia selalu jadi pasangan pengganti untuk sebuah hubungan. Seperti ia menggantikan peran pacar Drew untuknya. Claire memberikan kaset untuk solusi nakalnya putra Jesse. Sebelum berpisah, mereka sempat tertarik untuk saling mencium. Tapi mereka sadar bahwa hubungan mereka hanya sebatas pertemanan. Esoknya, keluarga besar almarhum ayah Drew membahas persiapan perayaan sebelum pemakaman ayahnya. Ya, mereka ingin kepergian Tuan Mitch diserayakan dengan kebahagiaan. Keluarga ayahnya ingin Tuan Mitch dimakamkan di Elizabethtown. Ia tetap mengikuti keinginan ibunya agar ayahnya dikremasi. Ketika anak-anak kelihatan ribut, Drew memutar kaset pemberian Claire tadi malam. Video peledakan sebuah rumah itu berhasil membuat anak-anak itu tak berisik lagi. Ayah Jesse kemudian berterima kasih kepada Drew atas hal itu. Malamnya di dapur, Drew mengobrol dengan anggota keluarga yang lebih tua. Drew panik saat melihat api kompor sebab membayangkan bagaimana ayahnya dikremasi. Saat bergegas untuk membatalkan kremasi tersebut di krematorium, sayangnya Drew sudah terlambat. Dengan wajah murung, Drew membawa abu ayahnya ke hotelnya. Di sana Claire mencoba menghibur Drew untuk mengurangi kesedihannya. Drew menjalin hubungan mesra dengan mencium Claire. Paginya mereka terbangun di kamar Drew. Claire berjalan pergi berharap Drew menyuruhnya tetap tinggal. Tapi Drew masih tidur. Ketika Claire keluar hotel, Drew bangun menyusulnya. Bukannya mengatakan cinta, Drew malah berbicara tentang semangat pantang menyerah soal pekerjaannya meski telah gagal. Soal hubungan mereka itu nomor 2 untuknya. Sebelum Claire pergi, ia menyemangati Drew untuk tidak menyerah dengan kegagalannya. Claire juga sadar mereka berdua hanyalah sebatas teman. Acara perayaan sebelum pemakaman ayah Drew pun tiba. Dihadiri banyak tamu, ibu dan adiknya juga sudah berada di sana. Acara dimulai dengan pernyataan teman almarhum ayahnya bagaimana penilaian mereka terhadap ayahnya Drew. Ketika giliran Nyonya Holly, ia secara serius berbicara bagaimana pertemuannya dengan suaminya itu. Ibu Drew ini telah menemukan kepercayaan diri baru setelah suaminya meninggal. Walaupun cukup sedih kehilangan itu baginya. Beberapa lama ia memberanikan diri membawa canda dengan menceritakan kisah mereka melalui stand-up comedy. Para hadirin tertawa lepas dengan candaan itu. Ibu Drew menutup penampilannya dengan tarian tap. Para hadirin memberi aplaus padanya. Setelahnya, Claire menemui Drew di sana untuk memberikannya sebuah koper berisi peta perjalanan pulangnya dan sebuah CD lagu untuk menemani perjalanannya. Saat itu, band Jesse sedang tampil dengan musik rocknya. Meski sempat terjadi kebakaran properti, band Jesse tetap melanjutkan penampilannya di tengah guyuran hujan buatan. Hari pemakaman ayah Drew pun tiba. Jas biru Tuan Mitch tetap dimasukkan di peti meski tanpa jasadnya. Setelah pemakaman tanpa jasad itu, Drew melakukan perjalanan sambil menyebarkan abu ayahnya mengikuti peta perjalanan dari Claire.
Drew berusaha menikmati perjalanannya sebab ia telah menjadi makin sedih melihat berita tentang kegagalan desain sepatunya yang muncul di majalah. Di perjalanan itu ia berusaha melupakan kesedihannya. Ia mulai mengikuti tempat-tempat bagus petunjuk Claire. Mulai dari membuang abu ayahnya ke sungai aliran ke Mississippi, sempat makan cabai terpedas dunia, ke sudut jalan Motel Lorraine, tempat di mana pendeta sekaligus aktivis Martin Luther King meninggal untuk menyebarkan abu ayahnya. Ia juga melewati jembatan renungan Mark Twain, lokasi meninggalnya penyanyi Jeff Buckley. Melanjutkan perjalanan dari malam ke malam ditemani musik. Paginya, Drew mengunjungi pohon Survivor kesukaannya Claire. Ketika melanjutkan perjalanan lagi, Drew merenung soal kegagalannya dan mencoba melupakan hal itu. Bahkan ia mengingat lagi momen dengan ayahnya sambil menyebar abu ayahnya lagi. Mengingat semangat dari Claire, Drew terus mencoba melupakan kesedihan akan kegagalannya. Bercerita dengan abu ayahnya sambil menyebarnya di perjalanan. Perjalanan terakhir yaitu ke pasar petani terbesar kedua di dunia di negara Nebraska. Dengan menemukan petunjuk dari Claire, Drew diberikan pilihan antara pulang ke California atau mencari wanita dengan penutup kepala merah yang sedang menunggunya. Drew pun memilih pilihan kedua. Beberapa lama mencari, ia melihat Claire lah wanita dengan penutup kepala merah itu. Di akhir cerita, Drew memeluk dan menciumnya karena menyadari bahwa ia mencintai Mbak Claire. Pada akhirnya, bagaimana pedihnya sebuah kegagalan. Kegagalan tersebut akan menjadikanmu lebih dewasa dalam menjalani hidup jika kamu tabah melewatinya. Oke guys, dengan begitu cerita pun berakhir. Sebuah film dengan judul Elizabethtown adalah film produksi oleh Scrooge atau Wagner Production juga Vinyl Films dan didistribusikan oleh Paramount Pictures. Film ini meraup pendapatan 52,2 juta dolar di seluruh dunia dari anggarannya sebanyak 45 juta dolar. Elizabethtown adalah film tragikomedi romantis Amerika 2005 yang ditulis sekaligus disutradarai oleh Cameron Crowe. Kisahnya mengikuti seorang desainer sepatu muda di mana ia dipecat dari pekerjaannya setelah merugikan perusahaannya hampir 1 miliar dolar karena desain buruknya. Di ambang bunuh diri, ia mendapat kabar bahwa ayahnya meninggal. Selama akan melakukan pemakaman ayahnya, di sanalah ia terlibat dalam percintaan tak terduga. Film ini dibintangi oleh Orlando Bloom, Kristen Dunst, Alec Baldwin, juga Susan Sarandon. Peran melankolis sampai lelucon Susan Sarandon sebagai Nyonya Holly berhasil membuatnya memenangkan penghargaan aktris pendukung terbaik pada penghargaan Hollywood Film Awards tahun 2005. Peran Orlando Bloom menawan secara keseluruhan, begitu juga dengan Kristen Dunst. Chemistry mereka sangat baik. Dari segi pengambilan gambar, film ini bisa dibilang sangat baik. Pada dasarnya, tempo penceritaan film ini sangat lambat dan berpotensi membosankan. Nah, ketika melihat film ini, mungkin kalian berpikir ceritanya akan menjadi kisah romantis menyenangkan oleh Orlando Bloom bersama aktris Kristen Dunst. Sayangnya tidak, kita akan lebih melihat kesedihan Drew ditemani Claire sepanjang film tentang kegagalannya sebagai desainer sepatu dan atas meninggalnya ayahnya. Dari film ini kita belajar bahwa kegagalan atau kesedihan seperti yang dialami Drew bukanlah akhir dari segalanya, namun adalah awal untuk memulai sesuatu yang baru. Dengan bantuan support system, pasangan seperti Claire semua jadi lebih mudah untuk dihadapi. Nah, bagi kalian yang senang dengan genre seperti ini, boleh banget guys untuk ditonton secara lengkapnya. Dan terakhir, masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Elizabethtown 6,9. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.